Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'u intifa'u wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهم جه نبيك المعصوم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimul Akhlaq Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala nafa'u bi ulumi fi darin amin. Terakhir kita sudah membahas masalah ziyaratul ikhwan, mengunjungi saudara. Jadi itu termasuk hal yang disunnahkan, saling mengunjungi dengan adab-adab dan batasan-batasan yang sudah pernah kita bahas. Kemudian sekarang kita lanjutkan, beliau mengatakan radhiyallahu ankum tasyiul janazah. Sekarang masuk ke bab tasyiul janazah, mengikuti janazah. Maksudnya seperti dari takziah, baba'adin habis takziah baca yasin tentunya kan, tahlil singkat, kemudian ngantarkan sampai ke kubur. Ini semua memiliki fadilah yang agung, yang besar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man shalla ala janazatin falahu qiratun, fa in syahida dafnaha falahu qiratan. Al-qirat mislu Uhud, rawahu Muslim. Nah, ini beliau cuma nukil satu hadis karena dirasa cukup buat beliau, sebab bahasanya itu ini sudah cukup fadilah yang begitu besar. Kata beliau, man shalla ala janazah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat untuk satu jenazah, falahu qirat, maka dia dapat pahala itu satu qirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia karena buru-buru, misalnya dia sibuk di kantor, ada temannya atau saudara atau siapa yang meninggal, dia takziah, dia sholatin si jenazah tadi, dia sempatkan untuk sholat jenazah, habis itu dia pergi, dia nggak ikut kantor, maka ini orang ini dapat satu qirat. Apa itu satu qirat? Satu qirat itu seluas gunung Uhud. Bukan Uhud yang sekarang, Uhud sekarang masih besar, tapi ini jauh lebih kecil. Uhudnya zaman Nabi SAW sangat besar. Sangat besar. Berapa kilometer gitu masalah panjangnya. Jadi Nabi paling suka ngasih contoh Uhud, karena saking besarnya gunung Uhud waktu itu. Nah, ini kata Nabi SAW, yang hadir sholat jenazah, dia mendapatkan pahala satu qirat. Kemudian, fa'in syahida dafnaha, kalau dia ikut nyaksikan, maksudnya ikut nganter sampai ke kubur, sampai di dafn, dia dimakamkan, ditutup tanah, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Berarti dua gunung Uhud. Maksudnya dapat pahala yang begitu besar. Pahalanya sangat besar. Jadi kalau bisa disempatkan, kalau tidak sempat tidak masalah, tidak berdosa. Kalau sudah ada yang mewakilkan yang lain, kan nyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi orang yang bisa hadir mensalatkan mayit muslim, itu sampai dikatakan bahwasanya orang yang hadir salat, dia pun bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mintakan ampun untuk si mayit, dia pun dapat ampunan. Bahkan dalam hadis dikatakan anna fa'ida dzalika lahu thawabun jasim. Orang yang salatkan mayit tadi itu punya pahala, dapat pahala yang begitu besar. Annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Bahkan sampai dia enggak bakal meninggal kecuali dia nanti dikasih lihat tempatnya di surga dulu. Jadi ini juga salah satu keutamaan orang yang ngesalatin mayit. Kemudian kalau kita nggak sempat misalkan, atau bagaimana, kita pengen tiap hari dapat nih pahala sholatin mayit kan gitu, maka ada namanya sholat hadiah. Ada. Loh, tapi hadisnya emang sahih, mungkin hadisnya ini dhaif.
tapi boleh untuk diamalkan. Gal ruyan Nabi SAW, diriwayatkan Nabi SAW, Rasul belum bersabda, la yati 'alal mayit asyaddu min lailatil ula farhamu bi sadaqah man yamut. Nabi SAW tidaklah datang kepada si mayit kecuali itu di malam yang pertama. Malam, jadi begitu dia dikubur, malam pertamanya itu betul-betul malam yang paling menakutkan. Walaupun setelahnya pun seandainya kita min ahlil khair ya khair, kalau dia min ahlil syar ya syar, na'udzubillah. Tapi intinya di malam pertama itu betul menakutkan. Farhamu bisadaqah man yamut. Maka bagi yang si meninggal ini, kalian keluarganya sayangi dia, bantu dia dapatkan rahmat dengan apa? Dengan cara sedekah atau tahlil di malam pertama. Entah dari bagi-bagi makanan kah atau doakan dan sebagainya. Walhasil banyak cara untuk kedapetin. Maka Nabi SAW bersabda, inna fi kulli tahlilatin sadaqah. Di setiap kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah itu ada pahala sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah, juga di dalam kalimat tahmid atau kalimat alhamdulillah. Wa fi kulli tasbihatin sadaqah, dan juga di setiap kalimat tasbih itu sadaqah. Ini ada pahalanya sendiri. Berarti ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Arhamu bis sadaqah. Walaupun mungkin secara spesifikasi sedekah di sini kita ngasih barang, maksudnya kayak makanan. Karena termasuk afdhalus sadaqati an tushbi'aka bidan ja'ian. Paling afdalnya sedekah itu kamu mengenyangkan perut yang lapar. Mampu ataupun nggak mampu orangnya, kamu ngundang dia makan, itu seafdal-afdalnya sedekah. Makanya salafun saleh ini kalau sudah ngasih sedekah, maksudnya ngasih makan orangnya hari-hari, masya Allah, luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, faman lam yajid falyusalli rak'atain. Kalau dia nggak bisa, maka dia disunnahkan untuk apa? Salat hadiah. Salat hadiah bagaimana? Ya grafihima fi kulli rak'atin minhuma, dia baca di setiap rakaatnya Fatihatul Kitab, baca Fatihah sekali, enggak usah dicatat. Wa ayatul kursi, kemudian ayat kursi satu kali, kemudian Alhaakumut Takatsur satu kali, kemudian Qul Huwallahu Ahad 11 kali. 11 kali. Ini yang setiap rakaatnya. Wa yaqul ba'da salam, kemudian dia doakan setelah salam, Allahumma inni sholaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabr fulan bin fulan. Fa yab'atsullahu min sa'ati ila qabri alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun yunisunahu ila ayyun fakha fis-sur. Allah. Sehingga setelah dia bilang, ya Allah, kirimkan pahala yang saya salatkan ini nih, engkau lebih tahu sebenarnya apa yang saya inginkan. Tapi kirimkan pahalanya ini untuk kuburnya fulan bin fulan yang baru meninggal tadi nih. Salat hadiah kan kita. Maka kata Nabi SAW, fa'ib'atullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan ke kubur tersebut dari habis dia mengucapkan, habis dia doa tadi, habis dia sholat doa tadi, ke kubur si fulan bin fulan, alfa malakin, 1000 malaikat. Setiap malaikat ngebawa istilahnya nampan hadiah ini berupa cahaya biar di kuburnya nggak gelap. Hadiah, ya mungkin anggaplah gambaran kita berarti dikasih AC, dikasih kasur, dikasih macam-macam. Intinya fasilitas. Yunisunahu ila ayun fakha fis-sur. Kenapa? Untuk nemenin dia, nenangkan hatinya dia, nyamankan dia sampai ditiupnya nanti sangkakala. Makanya sekarang kan masih dikubur, belum sampai neraka atau surga, masih dikubur. Makanya di talqin tuh ada azab kubur, ada nikmat kubur, semuanya ada. Itu hak benar adanya. Itu hak atau benar adanya. Fatuba li abdin. Sini kata dalam kitab ini dikatakan, maka berbahagia bagi seorang hamba wadba ala hadis salah, yang bisa rutinkan salat ini setiap malamnya, wa ahda thawabaha likulli maitin minal muslimin. Kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk mayit daripada kaum-kaum muslimin. Ini biasanya almarhum Habib suka setiap habis maghrib salat hadiah. Setiap habis maghrib ada atau nggak ada yang meninggal, pokoknya hadiah aja disalatkan. Itu Habib abang ingat banget, sampai penasaran salat apa sih? Salat hadiah kata Habib. Mobil khusus kalau ada yang meninggal dan Habib nggak sempat hadir jenazahnya. Misalnya hari ini nih abang meninggal nih, kalau Habib masih hidup nih, Habib ternyata lagi luar kota, bisa hadir hallnya siapa gitu kan? Abang sudah dikubur, abang kubur aja nggak apa-apa. Nanti Habib datang malam pasti disalatkan hadiah khusus buat abang, gitu istilahnya. Nanti malam besoknya baru buat umum kaum muslimin semua. Saya untuk orang tua, untuk kaum muslimin diumumkan. Sebab tadi sangat-sangat banyak hadiahnya gitu loh. Dari yang kita baca ini semua sangat banyak. Makanya ini diantara anjuran dari Nabi SAW
untuk menyelamatkan yang di dalam kubur. Kata Nabi SAW, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan gara-gara orang hidup, di dalam kubur ini binasa. Mereka sangat-sangat butuh. Nah, kita di dunia ini aja masih banyak kebutuhan. Mereka dalam kubur sangat lebih butuh dengan amal soleh. Sangat lebih butuh dengan amal soleh. Jadi itu juga diantara hal yang bisa menyelamatkan seorang hamba, yaitu tasyi'ul janazah. Dia ngiringin jenazah dari proses ini semua, kalau bisa dari awal proses lah, atau paling tidak waktu disolatkan sampai waktu dikuburkan. Dan seumpama kita meninggal nih, atau keluarga kita meninggal, kemudian ada yang tidak datang dari awal, itu nggak boleh sakit hati, nggak boleh sedih, nggak boleh sakit hati, nggak boleh sedih. Karena begini, hal-hal yang seperti ini sudah kita bahas dari awal pembahasan sampai sekarang ke tasyi'ul janazah ini. Semua itu nggak bakal mudah illa man wafaqahullah, kecuali orang yang kasih taufik. Makanya berbahagia orang yang masih bisa mengerjakan amal ibadah. Walaupun dia masih malas-malesan, walaupun masih berat-beratan nih istilahnya, tapi setidaknya syukurin. Karena di luar sana banyak orang yang nggak Allah kasih taufik untuk sujud di hadapan Allah, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan. Jadi siapapun orangnya dilihat, oh dia masih bisa ini, berarti dia masih min ahli taufik. Min ahli taufik. Karena dia masih bisa sanggup mengerjakan ibadah walaupun dia sambil bermaksiat. Alhamdulillah, misalkan. Maksudnya gimana? Dia sholat terus maksiat jalan, istilahnya kan gitu. Tak apa, dia termasuk ahli taufik. Ada satu saat nanti dia berhenti sebab sholatnya dia. Dia berhenti maksiat sebab sholatnya dia. Dan taufik ini mahal. Mumpung Allah masih kasih, Allah kasih kesempatan, ya udah antum aja terus jalan. Gimana posisi kamu, keadaan kamu, pokoknya selama Allah masih kasih taufik, kasih kesempatan, jalan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan lagi bab selanjutnya, ikramud duyuf atau ikramud dhaif. Menghormati dan memuliakan tamu. Jadi menerima tamu ini sunnah dalam jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu sunnah. Pokoknya di mayoritas jumhur ulama. Minal munjiat ikramud dhaif, dan diantara hal yang menyelamatkan seseorang itu yaitu dia menghormati dan memuliakan tamunya. Qala sallallahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan, menghormati, menjamu tamunya. Jaizatahu yauman wa lailah. Diperbolehkannya itu sehari semalam. Buat dia fatu, tapi kita nerimanya salah satu ayam fama ba'da fawa sadaqah. Sunnah, didapatkan pahala sunnah itu 3 hari 3 malam. Jadi boleh sehari semalam aja. Itu jadi kewajiban. Paham? 3 hari itu sunnah. Ada yang bilang 3 hari ini sudah tetap kewajiban kita yang menghormatin tamu. Ada yang bilang kebalikannya, yang sunnah itu sehari semalam atau gimana gitu. Walhasil intinya batasnya 3 hari kita terima tamu, 3 hari 3 malam. Kemudian fama ba'dahu shadaqah. Setelah 3 hari kalau kita masih mau jamu tamu, itu dihitung sedekah. Maksudnya gimana, berpahala tetap. Kan kadang-kadang suka kedatangan tamu lebih dari 3 hari, seminggu, atau kadang ada yang 2 minggu. Ya kayak kita pulang ke Lampung sampai berbulan-bulan, 3 hari ya pulang kampung ya. Yang jelas 3 hari pertama ada yang bilang kewajiban, ada yang bilang sunnah. Rasul ala kulli hal lewat dari 3 hari itu
sedekah. Gitu loh. Wala yahillullahu ayyathiya indahu hatta yuhrijahu. Fala yajuzu lidhaif al-julus ziyadatan ala salasi ayyam. Maka tidak boleh kata Nabi SAW bagi si tamu untuk duduk lebih dari 3 hari kalau bisa nyakitin hati si tuan rumah. Jadi diperhatikan juga perasaan sahibul bait. Kalau dia emang orang yang min ahli diafah, min ahli ikramid duyuf, ya silahkan. Tapi kalau kita lihat, waduh ini orang sudah mulai berat nih. Yang hari pertama kambing, hari kedua kambing, hari ketiga kambing. Atau kita bilang saya masih ada seminggu lagi di sini, berubah jadi mie rebus semua. Oh ini sudah nggak benar berarti ini kan? Nggak benar. Berarti apa? Waktunya kita angkat kaki cari penginapan. Gitu. Qala sallallahu man dhabaha li dhaifihi dhabihatan kanat lahu fidaan minan nar. Rahul Hakim. Nabi SAW bersabda juga, barang siapa yang menyembelih entah itu sapi, kambing, ayam untuk menghormatin tamunya, untuk tamunya dzabihatan. Jadi emang dia senang datangnya tamu nih. Wah bahagia banget deh, akhirnya dia sembelih. Dia sembelih daging-dagingan misalkan. Maka yang dia sembelih tadi itu kata Rasulullah kanat lahu fidaan minan nar. Dia mendapatkan penebusan dirinya dari api neraka. Sebetulnya ringan, berarti bisa kasarnya gini nih. Kita bisa ngebeli surga dengan seharga, anggap kita mampu seharga ayam, beli ayam, waktu ada tamu sembelih ayam. Kasarnya kan gitu. Atau waktu ada kelebihan duit, beli kambing. Berarti surga bisa seharga 3 jutaan. Atau seharga sapi sekalian, karena yang datang rombongan bis misalkan. Oh dengar ini ada rombongan bis. Dari mana? Dari daerah sini mau datang ke Balikpapan. Oh, mampir Bib. Ya udah mampir bawa ke rumah aja. Bisa abang potongkan sapi misalkan. Nah ini abang sudah nebus diri abang dari neraka. Seharga pas harga sapi, berarti berapa? 20 juta. Lo habis itu emang nggak apa-apa nggak beramal ya? Bukan begitu maksudnya. Cuma kalau kamu di kewajiban kamu ada kekurangan, ditutupin dengan pahala ini. Kekurangan bukan ketiadaan. Kalau nggak ngerjakan wajib ya nggak ada apa-apa. Justru yang ada dosa. Gitu loh. Tapi kalau dia ngerjakan wajib tapi dengan apa sih istilahnya kekurangan dirinya, ini nutupin. Maka dikatakan fidaan minan nar. Nggak bisa kita menjatuhkan yang wajib gara-gara hal sunnah, itu nggak boleh. Nggak boleh menjatuhkan hal yang wajib gara-gara hal sunnah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birizqi wa yartahilu bi dhunubil qawmi mahisu anhum dhunubahum. Luar biasa lihat tamu nih. Kata Nabi SAW, tamu itu datang ngebawa rezekinya. Jadi jangan khawatir, apa yang kamu punya keluarkan, berarti itu rezekinya tamu. Kan punya saya itu, punya kata siapa punya kamu? Lo itu punya tamu, itu Allah siapkan memang buat tamu, makanya alokasi kamu berapa hari kemarin itu duitnya lebih banyak. Akhirnya kedatangan tamu, habiskan buat tamu. Emang begitu Beb? Iya, karena itu rezekinya tamu. Sebab dikatakan bahwasanya kan nggak boleh israf berlebih-lebihan kecuali di 2 masalah atau di 2 keadaan. Yang pertama sedekah itu boleh, udah 10.000 aja udah kasih aja 100, itu sedekah boleh israf. Kemudian yang kedua ikramud dhaif, itu boleh dilebihkan, jangan dihitung. Beb nanti tamunya begini, udah nggak apa-apa, tamu cuma 1 orang Beb, masa belikan martabak, terang bulan, kopi, teh, susu semua dibelikan? Iya belikan, nggak apa-apa, kasih tamu. Makanya kadang-kadang jadi gini, babah ini almarhum, kalau sudah kedatangan tamu 1 orang aja kayak almarhum Mustafa dulu nih, kamarnya penuh makanan, babah sendiri yang nyiapkan biasanya. Dimakan nggak dimakan itu urusan tamu, cuma boleh israf waktu kita nerima tamu. Kalau untuk kita nggak boleh. Abang nih mau minum teh, kopi, susu, air putih semua abang siapkan, terus yang minum cuma kopi sisanya abang buang, itu nggak boleh, itu mubadir. Tapi kalau untuk tamu nggak ada kata mubadir, nggak ada kata mubadir. Jadi apa, tamu itu ada fiati birizki, dia datang bawa rezekinya, dan kita sebagai tuan rumah kalau dia masih di 3 hari yang pertama itu diperbolehkan israf, berlebihan nyambut tamu. Jadi saya sedekah sama nyambut tamu. Ada ulama lain nambahkan di istinja,
Pakai air ini boleh diperbanyak, jangan takut, jangan irit gitu loh. Wah, buang-buang air tabzir, enggak ada mubazir dalam istinja. Biar yakin sucinya. Nah, dia datang bawa rezekinya, wa yartahilu bidunubil gom. Sedangkan dia pergi pulang nanti nih, setelah 3 hari misalkan, dia ngebawa dosa satu kaum. Yumahisu anhum dunubahum, sebab si tamu datang tadi, Allah hapuskan dosanya satu kampung. Bayangin, kita yang terima tamu nih, yang dapat keutamaannya satu kampung, satu gang rambutan. Kita yang terima satu kampung yang dapat. Saking Allah ngasih rahmat buat umat Nabi Muhammad ini begitu besar. Makanya sangat rugi kalau kita enggak kedatangan tamu. Bahkan dikatakan bahkan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menangis satu ketika. Maka ditanya, "Mayubkik, apa yang ngebuat tangis wahai Sayyidina Ali, wahai Ali?" Gal, "Lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam." Tamu enggak ada yang datang ke rumah saya sudah 7 hari. Wa akhafu ayakuna Allah Ta'ala qad ahanani, dan aku takut Allah telah mulai menghinakan diriku karena tidak didatangi tamu. Sayyidina Ali 7 hari datangin tamu, nangis. Kita bahagia biasanya. Dia lagi. Aja rajulun faqala ya Rasulullah inni majhudun falam yajidu fi buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa al-ma, faqal man yudhifu, faqal rajulun limratihi akrimu dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanawamat sabyanaha wa atas bil asya kullah lidhaif wa atfa'at siraj wa tawahama dhaif anna ma'aha asya ghairahu fa akala faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ajaballahu min san'aikuhuma wa anzala wa yu'thiruna al-anfusihim walau kana bihim khasasah wa yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Lalu riwayatnya ini dipendekin. Bahwasanya Nabi SAW pernah kedatangan satu orang, ya Rasulullah saya ini sudah lama nggak makan, saya pengen jadi tamumu sekarang. Kata Nabi SAW, sebentar. Beliau pergi ke rumahnya. Bayangin nih istri Nabi berapa? 9. Ada yang bilang 13 di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang 11. Walhasil lebih dari 1. Perhatikan kata-kata ini. Falam yajidu fi buyuti Rasulullah SAW illal ma. Dari sekian banyak istrinya Nabi untuk nyambut tamu tadi, nggak ada yang dapat kecuali cuma air putih. Itu pun nggak banyak isinya. Gimana coba Nabi ngedidik perempuan? Ada mereka nuntut kesetaraan hak, ada mereka nuntut yang lain buat Nabi SAW? Lah. Ada mereka maksa, Allah nggak tanggung jawab, Nabi nggak ngasih saya makan. Kayak perempuan-perempuan kita sekarang. Lah. Ini ya Allah, Nabi ini orang yang paling muliakan tamu. Tapi di rumah Nabi nggak ada apa-apa. La ilaha illallah Rasulullah. Akhirnya Nabi bilang sama sahabat, Nabi nggak malu. Nabi nggak pernah malu sama hal begitu. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mau ngejamu tamuku? Akhirnya sahabat bilang, saya Rasulullah. Dia bawa ke rumahnya, dia bilang ke perempuannya, ini tamunya Nabi Muhammad SAW. Kata si istri, kita cuma ada makanan porsi 1 orang. Ayo udah, tidurkan anak dulu. Nanti begitu waktu makan datang, ini biar kita sambut dulu pakai kopi-kopian gitu atau bagaimana gitu kan. Nanti kalau anak sudah tidur, waktu makan datang, pas dia mau makan matikan lampu. Seakan-akan ya minyaknya habis, saya belum beli gitu loh. Atau kalau bahasa sekarang ya vouchernya habis, tapi ya nggak mungkin. Ya minyaknya habis, belum diisi ulang, udah makan aja dulu, kita makan dulu. Si tamu mikir, oh berarti ada makanan buat semua. Akhirnya begitu dia makan, beres, kenyang, alhamdulillah, dia pergi pamit pulang. Enggak, kata Nabi SAW, laqad ajaballah min san'aikuma. Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua. Maksudnya si suami sama istri. Dengan keterbatasan tapi pengen ngejamu tamunya Nabi Muhammad SAW, segitunya mereka. Apa yang Allah berikan? Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu ngelebihkan orang lain walaupun mereka punya kebutuhan. Kalau kita kan enggak sekarang nih. Lihat dulu dong kebutuhanmu baru kasih orang lain. Kalau zaman Nabi enggak, dibalik. Mereka berlomba-lomba memenuhi kebutuhan orang lain baru kebutuhan keluarganya.
Itu zaman Nabi tapi. Loh terus untuk apa diceritain? Ya untuk diikutin. Jangan kamu bilang, oh itu kan zaman Nabi, Bib. Zaman kita nggak begitu. Kita dulu kebutuhan kita. Loh terus Nabi hidup buat apa? Buat apa Allah bilang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Dalam dirinya Nabi itu ada suri tauladan liman kana yarjullah yaumul akhir, bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah dan juga beriman sama Allah dan hari akhir. Terus buat apa kamu ngikutin Nabi SAW kalau kamu pilih-pilih? Oh itu zaman Nabi, zaman kita enggak. Kita harus perhatikan dulu diri kita, keluarga kita dulu, baru orang lain. Lah, bukan begitu. Kamu ngikutin Nabi jangan setengah-setengah, jangan kayak orang Yahudi. Yu'minu bi ba'd wa yakfur bi ba'd. Dia beriman sebagian, enggak kafir sebagian. Maksudnya gimana? Yang mana cocok sama dia pakai, enggak cocok dia tinggalkan. Dia enggak mau terima. Oh, saya enggak cocok sama ini. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ngelihat sebagai contoh Nabi Muhammad SAW, begitu kehidupan beliau dalam menjamu tamu, segitunya gitu loh. Punya istri 9 aja, satu pun nggak ada makanan. Bahkan Siti Aisyah pernah mengatakan 30 hari, 1 bulan lah, itu nggak ada api di rumah Nabi SAW, kecuali kurma-kurma berapa biji aja. Itu mereka sepotong bagi-bagi. Bukan seorang makan puas, itu sih enak masih. Sepotong bagi-bagi. Ini cara yang diajarkan Nabi SAW dalam menerima tamu. Maka Rasulullah SAW, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat ma'idatuhu mawdu'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguhnya para malaikat Nabi SAW senantiasa bersolawat kepada kalian. Maksudnya memintakan ampun bagi kalian selama lambungnya dia maudu'ah. Apa maudu'ah ini? Tidak terpenuhi. Jadi dia lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Kenapa? Karena bantuan syaitan yang paling mudah untuk menggoda manusia itu lewat hawa nafsu. Di antaranya makan minum sehingga dia malas untuk ibadah. Nah, orang yang biasa kelaparan biasanya dia orang yang lebih taat sama Allah. Biasanya, walaupun sekarang kalau kita lihat lagi-lagi kebalik. Kalau di zaman Nabi mereka yang kelaparan ini lebih banyak taatnya sama Allah. Kalau zaman sekarang kan enggak, mereka yang kelaparan malah naudzubillah, mereka yang makin jauh dari Allah. Akhirnya apa? Ada yang nyuri, ngerampok, ngebegal dan lain sebagainya. Berarti ini fadilah orang yang lapar. Selama perutnya itu enggak penuh, ya bisa dibilang kosong lah, sisa gas aja lagi. Gitu. Antara masuk angin sama mah beda tipis. Apa keutamaannya? Selama itu juga malaikat mintakan ampun buat dia. Bayangin, orang lapar doang, makanya abang sekarang lebih suka kelaparan daripada kekenyangan. Loh, emang kenapa? Enak dong. Anaknya berhenti istighfar karena tidur mungkin, atau karena capek doang, udah berapa ribu, kayak kemarin Jenab kan, anak itu baca gitu kan capek dehnya. Tapi karena perutnya lapar, malaikat yang teruskan istighfar ya bang. Enak toh. Kalau sama malaikat pasti terima nggak sama Allah? Pasti. Makanya di sini maaf. Nggak bisa dibohongin kelebihan orang yang punya ilmu. Abang nggak bilang abang alim ya, tapi setidaknya abang pernah belajar, abang santri gitu loh. Dia amaliyahnya itu ringan, dilihatnya kayak sedikit aja, ini orang nggak pernah beramaliyah. Tapi dia ngambil di bagian-bagian titik-titik yang sangat menguntungkan. Kenapa kamu begini? Kan Nabi SAW bilang begini, fadilahnya begini, besar lagi pahalanya. Kenapa kamu begini? Kan kayak tadi nih, kenapa kamu kok jarang makan? Nih. Berarti sepanjang abang kelaparan, sepanjang itu juga malaikat istighfar buat abang. Zen kan? Zen. Terakhir kata Nabi SAW, la tukallifu lid-dhaif fatabghuduh. Fa inna min abghadid dhaif, fa inna man abghadud dhaifa faqad abghadallah, man abghadallah abghadahullah. Kata Nabi SAW, jangan kamu paksakan untuk tamu sehingga kamu bisa ngebuat tamu itu marah. Jangan dipaksain. Makan. Pokoknya harus ngikutin kemauan kita. Kan kita jadi manusia gini, kamu datang bertamu ikutin aturanku, kan gitu. Enggak.
Nah, bukan. Tamu datang dia raja. Itu dalam Islam. Walaupun nanti disebutkan adab-adabnya. Selama dia tidak keluar adab, kamu jadi budaknya. La tukallafu lidhaif fatubghiduh. Jangan kamu paksa tamu itu sehingga kamu membuat dia marah. Ini ajaran Nabi, nggak enak ya rasanya ya. Kok kayak berubah aja dia kebiasaan saya. Jadi kan gitu ya. Kita punya aturan, tamu nggak boleh begini, misalkan. Minumnya tuh mesti apa? Mesti misalkan harus pakai cangkir, mesti pakai tangan apa? Tangannya terus pakai lepeknya. Pokoknya walasin diatur sedemikian rupa. Walasin sebetulnya dia minum pun tidak nyalahin sunnahnya Nabi, tidak nyalahin agama, tapi banyak diaturnya gitu loh. Kemudian duduknya nggak boleh tamu itu ngangkat kaki misalkan. Haram di rumah sini, tamu ngikutin aturan saya. Foto begitu akhirnya si tamu kesel marah. Inna man abghadad dhaif, barang siapa yang ngebuat tamu itu marah, kata Nabi SAW, faqad abghadallah, dia telah ngebuat Allah marah. Tamu loh ini. Wa man abghadallaha abghadahullah, yang ngebuat Allah marah, Allah murka, atau yang maka Allah murka sama dia. Sebab tamu. Lah pertanyaannya, sekarang kalau tamunya dia bukan orang soleh, gal sini dikatakan inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil, datang seorang majusi mau jadi tamunya Nabi Allah Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, ida in aslamta adhaftuka, kamu Islam saya terima kamu jadi tamu, saya hormati kamu, katanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal loh orang yang nggak pernah makan sendiri. Beliau rela jalan bermil-mil istilahnya cuma untuk makan bareng. Orang yang karim sebenarnya, tapi karena majusi yang datang, nggak, kamu Islam dulu, katanya. Bahkan majusi idza aslamtu fayuminatin takunu laka alayya. Kalau aku Islam, pemberian apa yang mau kamu kasih ke saya? Masa cuma makanan doang? Maksudnya gitu loh. Habis pergi si majusi, enak aja, saya minta jadi tamu, nyuruh Islam. Ini salah satunya nih. Tutup gitu. Berarti siapapun yang datang terima dulu. Famaral majusi, pergi si majusi. Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihissalam, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lam tut'imhu ila bitaghiri dini, ente nggak ngasih dia makan karena dia nggak mau merubah agamanya. Ditanya sama Allah begitu. Ya Allah. Nahnu mundu sab'ina sanah nut'imuh ala kufrih. Kata Allah, kami nih ngasih dia makan dari 70 tahun yang lalu. Walaupun dia kafir. Lah kamu, dia cuma minta sehari aja jadi tamu, mau sekali makan, nyuruh dia pindah agama. Masya Allah ini marah. Kemudian katanya Allah, "Falo adhaf tawlatan madza alik." Kamu terima dia semalam aja. Emang ngebanin kamu? Dibalik sama Allah. Saking ini sifat yang mulia nih, ikramud duyuf nih. Amara Ibrahim khalfal majusi. Habis itu Nabi Ibrahim langsung pergi ngejar majusi tadi. Ngikutin di belakangnya. Wa adhafahu, habis itu dipanggil ayo sini ente jadi tamu anak semalam. Faqala majusi ajib. Kata si majusi, kok berubah ya? Heran kan? Apa sebab begini? Kalau diceritain, ditegur sama Allah. Allah marah sama saya, kata Nabi Ibrahim. Bukan berarti Allah jadikan itu langsung dosa, enggak, ini pelajaran. Ini makanya Nabi SAW itu menyempurnakan akhlak-akhlak luhur. Gitu loh. Diceritakan. Allah bilang sudah 70 tahun pun Allah nggak pernah nyuruh dia ganti agama. Ajib, kata si majusi. Dia tahu nih Ibrahim nabinya umat Islam. Dia tahu nggak bakal bohong nih Ibrahim. Dia tahu nih Ibrahim orang yang dekat sama Allah. Terus tanya, kata yu'amil nih, benar Allah bilang begitu buat saya? Benar demi Allah, kata Nabi Ibrahim. Segitu sayangnya Allah sama saya ya. Sampai kamu loh, Nabi aja ditegur gitu. Cuma buat nerima saya makan. Iya. Sumagal, katanya si majusi, i'rid alayyal Islam fa aslam. Jelaskan sama saya apa itu Islam, jelaskan saya masuk Islam. Jadi kalau terima tamu, siapapun orangnya terima. Mau dia soleh atau enggak, ini orang di luar Islamnya harus terima. Harus terima. Apalagi dia muslim, dia masih umat Nabi Muhammad, diterima. Tapi nanti insya Allah besok ada
min adabil mudayyif wa min adabil mudayyaf. Adab-adab penerima tamu dan si tamu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih manfaat khususnya buat abang pribadi. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang min ahli taufik, min ahli hidayah, min ahli inayah, yang Allah senantiasa bantu kita untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang pantas mendapatkan predikat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang senantiasa ridho dengan ketentuannya Allah, ridho dengan ketetapannya Allah, ridho dengan apa yang telah Allah putuskan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan. Zahir secara batin kita serahkan kepada Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.